Namanya Pak Johan. Di desa kecil di pinggiran Jawa Barat, dia dikenal bukan karena gelar atau jabatan, tapi karena tambal bannya yang buka 24 jam, 7 hari seminggu. Di usia 40 tahun, hidup Pak Johan terasa berat. Setiap hari duduk di bawah terik matahari, menunggu orang bocor ban lewat. Penghasilannya? Kadang cukup, kadang tidak. Tapi ada satu hal yang membuat dia berbeda. Dia tak pernah mengeluh. Saat anak-anak muda di desanya memilih merantau, dia tetap di tempat. Saya bukan orang pintar, katanya. Tapi saya tahu satu hal. Saya harus konsisten. Dan dia benar-benar konsisten. Setiap malam, saat bengkel sepi, dia belajar. Bukan dari sekolah, tapi dari bungkus koran bekas dan majalah rusak yang dibawa pelanggan. Dia baca tentang ban, tentang bahan karet, bahkan cara kerja pabrik besar di luar negeri. Orang-orang menganggapnya aneh. Ngapain tukang tambal ban belajar kimia? Kata tetangganya. Tapi Pak Johan tetap melanjutkan. Tahun demi tahun berlalu, anaknya satu persatu masuk sekolah lalu kuliah. Tapi dia masih tambal ban dan belajar. Hingga suatu hari kejadian itu datang. Pagi hari, truk besar berhenti dengan suara keras, ban pecah total. Seorang sopir truk ekspor-impor datang ke bengkel Pak Johan. Ban truknya bocor parah, tak ada bengkel lain yang bisa bantu. Pak Johan menambalnya dengan teknik yang ia modifikasi sendiri. Sopir itu kaget. Ini tambalan paling rapi yang pernah saya lihat, katanya. Dari sinilah takdir mulai berubah. Siapa sangka? Tambalan itu membuka pintu masa depan yang tak pernah dia bayangkan. Tambalan yang dibuat Pak Johan menjadi awal segalanya. Sopir truk itu kembali seminggu kemudian, membawa temannya yang bekerja di perusahaan logistik. Tak lama, perusahaan tersebut memesan tambal ban custom langsung dari Pak Johan. Pak Johan bingung. Dia hanya punya bengkel kecil. Tapi anaknya yang baru lulus kuliah berkata, "Pak, ini kesempatan. Kita bisa bikin tambalan sendiri, bahkan ban sendiri." Mereka lalu mencoba memproduksi tambalan kecil-kecilan dari limbah karet bekas. Di belakang bengkel, mereka bangun dapur sederhana. Hasilnya, kuat dan tahan lama. Berita menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan berdatangan. Mereka mulai mempekerjakan tetangga sekitar. Dalam 5 tahun, bengkel kecil itu berkembang menjadi workshop produksi karet. 10 tahun kemudian, nama Pak Johan mulai dikenal di kalangan industri. Bukan lagi sebagai tukang tambal ban, tapi sebagai pendiri Johan Rubber Indonesia, sebuah pabrik karet lokal yang kini memasok komponen ban ke perusahaan nasional. Tapi ketika ditanya, apa rahasia suksesnya, Pak Johan hanya tersenyum. Bertahan, belajar, dan jangan malu jadi kecil, karena semua yang besar dimulai dari situ. Hari ini, ratusan orang punya pekerjaan karena tambalannya dulu. Dan anak-anak muda belajar satu hal penting dari kisahnya. Jangan remehkan mimpi orang kecil. Kadang mereka hanya butuh waktu untuk jadi luar biasa. Pesan moral. Kesuksesan bukan soal seberapa besar langkahmu, tapi seberapa teguh kamu berjalan, walau dari bawah. Kalau kisah Pak Johan ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah luar biasa lainnya yang jarang terlihat, tapi layak untuk didengar.